Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para teman-teman yang masih tetap stay untuk mengikuti review materi pada hari ini. Langsung saja review kita hari ini yaitu tentang hakikat Al-Quran Hadis sebagai pengetahuan dasar. What is essential of Al-Quran Hadis? Hakikatnya adalah Al-Quran Hadis yaitu sumber pokok ajaran Islam dan merupakan rujukan umat Islam dalam memahami segala aspek yang ada dalam kehidupan, di mana Al-Quran sebagai rujukan utama yang berasal dari Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan hadis sebagai rujukan yang menguatkan dan menegaskan ilmu yang terdapat dalam Al-Quran. What is the definition of pengetahuan? Nah, definisinya apa sih? Definisinya adalah konsep ilmu yang terdapat dalam kehidupan merupakan hasil dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Nah, sekarang tipenya nih, ada apa aja tipenya? What are the types of pengetahuan ini? Apa aja sih? Nah, ini menurut Burhanuddin Salam mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia itu ada 4. Yang pertama adalah pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Common sense diperoleh dari pengalaman sehari-hari seperti air dapat dipakai untuk menyiram bunga, makanan dapat memuaskan rasa lapar, musim kemarau akan mengeringkan sawah, dan sebagainya. Yang kedua adalah pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains. Ilmu dapat merupakan suatu metode berpikir secara objektif untuk menggambarkan dan memberi makna terhadap dunia faktual. Pengetahuan yang diperoleh dengan ilmu diperolehnya melalui observasi, eksperimen, klasifikasi, seperti bumi berputar pada porosnya, air termasuk unsur penting dalam organ tubuh manusia, dan seterusnya. Nah, pengetahuan filsafat nih, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit dan rigid, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam, seperti apa hakikat manusia, hakikat Tuhan, mengapa diciptakan manusia, dan seterusnya. Itu merupakan pemikiran filsafat. Nah, yang keempat adalah pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama dan mengandung beberapa hal pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan. Selain itu, iman kepada hari akhir merupakan ajaran pokok agama dan sekaligus merupakan ajaran yang membuat manusia optimis akan masa depannya. What correlation of Al-Quran Hadis dan ilmu pengetahuan nih? Korelasinya apa aja sih? Ayat-ayat Al-Quran yang mewujudkan iklim ilmu pengetahuan yang telah melahirkan pemikir-pemikir dan ilmuwan-ilmuwan Islam dalam berbagai disiplin ilmu. Tiada yang lebih baik dituntun dari suatu kitab akidah atau agama menyangkut bidang ilmu kecuali anjuran untuk berpikir serta tidak menetapkan suatu menggunakan akalnya atau membatasinya, menambah pengetahuan selama dan di mana saja ia kehendaki. Inilah korelasi pertama dan utama antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Korelasi kedua dapat ditemukan pada isyarat-isyarat ilmiah yang tersebar dalam sekian banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam raya dan fenomenanya. Memang terbukti bahwa sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang hakikat ilmiah yang dijadikan sebagai pengetahuan dasar berbagai macam ilmu pengetahuan yang tidak dikenal pada masa turunnya, namun terbukti kebenarannya di tengah perkembangan ilmu, seperti teori expanding universe. Nah, apa sih teori ini? Teori tentang expanding universe adalah teori dalam ilmu geografi yang menyebutkan bahwa alam semesta ini
terus mengembang dengan kecepatan yang luar biasa. Dan dalam Al-Quran surat Ad-Dhariyat ayat 47 dijelaskan, yakni dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Quran surat Ad-Dhariyat ayat 47 ya. Nah, yang kedua apa? Matahari adalah planet yang bercahaya, sedangkan bulan adalah pantulan dari cahaya matahari. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Yunus yang artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar, mempunyai sinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya bagi bulan. Quran surat Yunus ayat 5 ya. Nah, yang ketiga apa aja? Pergerakan bumi mengelilingi matahari, gerakan lapisan-lapisan yang berasal dari perut bumi, serta bergeraknya gunung sama dengan pergerakan awan. Quran surat 27 ayat 88. Nah, apa bunyinya bagaimana? Dan kamu lihat gunung-gunung itu, yakni kamu saksikan gunung-gunung itu sewaktu terjadinya tiupan malaikat Israfil. Kamu sangka dia tetap diam di tempatnya karena besarnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Quran surat An-Naml ayat 27. Quran surat An-Naml surat 27 ya, maksudnya ayat 88. Nah, yang keempat, zat hijau daun atau klorofil yang berperan dalam mengubah tenaga radiasi matahari menjadi tenaga kimia melalui proses fotosintesis sehingga menghasilkan energi. Nah, ini terdapat dalam Quran surat 36 ayat 80 ya. Bahkan istilah Al-Quran al-syajar, al-qadar, pohon yang hijau, justru lebih tepat dari istilah klorofil atau hijau daun. Karena zat-zat tersebut bukan hanya terdapat dalam daun saja, tapi di semua bagian pohon, dahan, dan ranting yang warnanya hijau. Yaitu Tuhan yang menjadikan untuk kalian, yakni segolongan umat manusia, dari kayu yang hijau, yakni kayu pohon marak, dan afar atau semua jenis pohon selain pohon anggur, api, maka tiba-tiba kalian nyalakan api dari kayu itu. Kalian membuat api daripadanya. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah yang mampu untuk menghidupkan kembali manusia yang mati, karena sesungguhnya di dalam kayu yang hijau itu terhimpun antara air, api, dan kayu. Maka air tidak dapat memadamkan api dan pula api tidak dapat membakar kayu. Terdapat dalam Quran surat Yasin ya, surat ke-36 ayat 80. Nah, yang kelima nih apa ya? Bahwa manusia diciptakan dari sebagian kecil sperma pria dan yang setelah fertilisasi atau pembuahan berdempet di dinding rahim. Quran surat 86 ayat 6 dan Quran surat Quran surat 86 ayat 6 dan 7 dan Quran surat 96 ayat 2. Nah, ini contohnya, ini gambarnya ya. Selanjutnya Allah berfirman, dia diciptakan dari air yang terpancar, yakni yang dipancarkan oleh laki-laki dalam rahim wanita di Quran surat At-Tariq Quran surat 86 ayat 6. Yang keluar di antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Quran surat At-Tariq ayat 7. Dia telah menciptakan manusia atau jenis manusia dari alaq. Lafal alaq bentuk jamak dari lafal alaqah, artinya segumpal darah yang kental. Quran surat Al-Alaq ayat 2. Selanjutnya ilmu falak. Sesuatu ayat Al-Quran diturunkan selain untuk mengesahkan Allah, juga untuk memberikan peraturan atau syariat, dan untuk lain-lain. Di antaranya juga untuk memperkenalkan isi alam raya ini kepada manusia jauh sebelum para ilmuwan menemukan rahasianya. Nah, yang ke-8 ini ada siklus air dan lautan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untuk kalian, dan dia telah menundukkan bahtera bagi kalian. Yang dimaksud adalah perahu, supaya bahtera itu berlayar di lautan, sehingga kalian dapat menaikinya dan memuat barang-barang di atasnya dengan kehendaknya, dengan seizinnya, dan dia telah menundukkan pula bagi kalian sungai-sungai. Terdapat di Quran surat Ibrahim ayat 32. Yang kesembilan adalah atmosfer bumi. Nah, ini gambarnya bisa dilihat ya. Nah, ini dalilnya di mana ya? Di Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu, dan dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu.
Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada kami, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dan suka hati atau terpaksa. Dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati, di Quran surat Fussilat ayat 11 ya. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Quran surat Fussilat ayat 12. Yang ke-10 apa sih? Ada ketinggian. Nah, sesungguhnya ini adalah pemikiran sederhana terhadap rasa tidak enak yang dirasakan orang di tempat yang tinggi, dan yang akan bertambah jika orang itu berada dalam tempat yang lebih tinggi lagi. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 125. Nah, yang ke-11 adalah listrik atmosfer. Listrik atmosfer yang ada di atmosfer dan akibat-akibatnya seperti guntur dan butir-butir es disebutkan dalam beberapa ayat berikut, yang artinya, dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia mengadakan awan mendung, dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantah tentang Allah, dan dialah Tuhan yang maha keras siksanya. Quran surat 13 ayat 12 sampai 13. Itu ya. Selanjutnya ada di Quran surat 24 ya. Bunyinya, tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatan olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari kumpalan-kumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Quran surat 24 ayat 43. Selanjutnya yang ke-12 adalah bayangan. Nah, fenomena yang sangat luar biasa di zaman kita yaitu bayangan, dan pergeserannya disebut dalam ayat-ayat berikut. Nah, ini terdapat dalam Quran surat 25 ayat 45 ya. Bunyinya, apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan dan memendekkan bayang-bayang, dan kalau dia menghendaki niscaya dia menjadikan tetap bayang-bayang itu, kemudian kami jadikan matahari sebagai petunjuk atas bayang-bayang itu. Nah, sekarang tentang apa nih esensial dari Al-Quran hadis sebagai pengetahuan dasar. Intinya begini, pada hakikatnya Quran adalah kitab induk ya, rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, basis bagi segala sains dan ilmu pengetahuan. Sejauh mana keabsahan ilmu harus diukur, standarnya adalah Al-Quran yang diperkuat oleh hadis. Ia adalah buku induk ilmu pengetahuan di mana tidak ada satu perkara apapun yang terlewatkan. Ini terdapat dalam bukunya Baikuni tahun 1983 halaman 1 ya. Semuanya telah tercover di dalamnya yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah, hablum minallah, sesama manusia, hablum minannas, alam, lingkungan, ilmu akidah, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu empiris, ilmu agama, umum, dan sebagainya. Lebih lanjut, Ahmad Baikuni mengatakan, sebenarnya segala ilmu yang diperlukan manusia itu tersedia di dalam Al-Quran. Oke, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya bisa kalian putar kembali kalau masih ada yang belum paham ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.